Setiap tahun, dunia sepak bola merayakan individu terbaik melalui Ballon d'Or. Penghargaan paling prestisius ini telah mengangkat nama-nama besar seperti Messi, Ronaldo, Zidane, dan banyak lagi. Tapi, pernahkah Anda berpikir, ada beberapa legenda yang, meski memiliki karir gemilang, tak pernah merasakan kemilau bola emas itu? Hari ini, kita akan menyelami kisah para legenda, 5 pemain terbaik yang belum pernah meraih Ballon d'Or. Siapa saja mereka? Mari kita mulai. Ballon d'Or seringkali menjadi tolok ukur kehebatan individu. Namun, dalam sepak bola, gelar kolektif seringkali menjadi penentu utama. Ada kalanya, pemain dengan talenta luar biasa dan pengaruh besar di lapangan, harus rela melihat penghargaan ini jatuh ke tangan orang lain. Bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena persaingan yang begitu ketat, atau mungkin, sedikit kurang beruntung. Dalam daftar ini, kita tidak hanya melihat statistik, tetapi juga dampak mereka terhadap tim, warisan yang mereka tinggalkan, dan pengakuan dari rekan serta lawan. Mereka adalah bukti bahwa kebesaran seorang pemain melampaui penghargaan individu. Dennis Bergkamp. Di urutan kelima, kita punya The Iceman, Dennis Bergkamp. Seorang maestro lini serang yang memiliki visi luar biasa dan sentuhan magis. Bersama Arsenal, ia adalah jantung dari tim Invincibles yang tak terkalahkan. Golnya ke gawang Newcastle, sebuah karya seni. Bergkamp adalah tipikal pemain yang membuat rekan setimnya terlihat lebih baik. Meskipun ia finish di posisi ketiga Ballon d'Or tahun 1993, ia tak pernah meraihnya. Kontribusinya lebih dari sekadar angka, ia mengubah cara bermain Arsenal dan menetapkan standar baru untuk seorang second striker. Kemampuannya dalam mengolah bola di ruang sempit, mendistribusikan bola dengan akurasi tinggi, serta gol-golnya yang seringkali penuh improvisasi, menjadikannya salah satu penyerang paling artistik di era Premier League. Kehadirannya di lapangan selalu menjanjikan momen-momen brilian yang tak terduga. Paolo Maldini. Selanjutnya, tembok kokoh dari Italia, Paolo Maldini. Seorang bek legendaris yang bermain di level tertinggi selama 25 tahun bersama AC Milan. Ia adalah definisi dari konsistensi, keanggunan, dan loyalitas. 5 gelar Liga Champions dan 7 Scudetto adalah bukti dominasinya. Namun, sebagai seorang bek, seringkali sulit untuk mendapatkan perhatian yang sama dengan para penyerang. Maldini pernah finish ketiga di Ballon d'Or tahun 1994 dan 2003, sebuah pengakuan yang langka bagi seorang bek. Kehadirannya di lapangan saja sudah menakutkan bagi lawan. Maldini memiliki pemahaman taktis yang luar biasa, penempatan posisi yang sempurna, dan kemampuan tackle yang bersih. Dia bukan hanya seorang pemain bertahan, tetapi seorang pemimpin sejati yang memimpin dengan contoh, membentuk benteng pertahanan yang sulit ditembus selama lebih dari 2 dekade. Ferenc Puskás. Bergeser ke era yang lebih klasik, kita punya Ferenc Puskás. Salah satu penyerang paling mematikan dalam sejarah. Bagian tak terpisahkan dari Real Madrid, Galacticos pertama dan tim nasional Hungaria, Magical Magyars. Puskás adalah mesin gol sejati, dengan tembakan kaki kiri yang sangat kuat. Ia meraih 3 gelar Liga Champions dan mencetak lebih dari 700 gol dalam kariernya. Meskipun begitu, ia hanya finish kedua di Ballon d'Or tahun 1960. Era di mana media dan pengakuan belum sebesar sekarang, namun warisannya tak terbantahkan. Julukan, Galloping Major, ini bukan tanpa alasan. Puskás memiliki kemampuan mencetak gol dari jarak manapun dengan akurasi dan kekuatan yang luar biasa. Bersama Alfredo Di Stefano, ia membentuk duo penyerang paling mematikan di masanya, mendominasi kompetisi domestik maupun Eropa. Thierry Henry. Kembali ke era modern, siapa yang bisa melupakan Thierry Henry? Sang raja dari Highbury, yang kemudian menaklukkan Eropa bersama Barcelona. Kecepatan, skill, dan finishing tajamnya menjadikannya salah satu penyerang terbaik di generasinya. Henry memenangkan banyak gelar tim, termasuk Piala Dunia, Euro, Liga Champions, dan Premier League. Ia finish kedua di Ballon d'Or tahun 2003, dan ketiga di tahun 2006. Banyak yang berpendapat ia sangat layak meraihnya, namun keberuntungan belum berpihak padanya di puncak persaingan individu. Gaya bermain Henry yang unik, seringkali menyisir dari sayap kiri untuk kemudian menusuk ke tengah dan melepaskan tembakan melengkung ke sudut jauh, menjadi ciri khasnya.
Ia adalah mimpi buruk bagi setiap bek lawan, dan rekor golnya bersama Arsenal membuktikan betapa vitalnya ia bagi tim. Xavi Hernandez. Dan yang terakhir, sang maestro lini tengah, Xavi Hernandez. Otak di balik dominasi Barcelona dan timnas Spanyol yang memenangkan segalanya. Pengatur tempo, penemu ruang, dan passingnya adalah seni. Xavi adalah jantung dari tiki-taka yang ikonik. Bersama Iniesta dan Messi, ia membentuk trio yang tak terhentikan. Ia finish ketiga di Ballon d'Or 3 tahun berturut-turut 2009, 2010, 2011 di mana ia harus bersaing dengan rekan setimnya, Lionel Messi. Tanpa Xavi, mungkin dominasi Barcelona tidak akan seperti itu. Dengan akurasi operan yang mendekati sempurna dan visi lapangan yang tak tertandingi, Xavi mampu mengendalikan setiap pertandingan dari lini tengah. Dia mungkin bukan pencetak gol terbanyak atau dribler paling memukau, tetapi dia adalah dirigen yang membuat orkestra Barcelona dan Spanyol bermain harmonis dan tak terkalahkan. Itulah 5 pemain luar biasa yang, meski tak pernah meraih Ballon d'Or, tetap diakui sebagai legenda sejati di dunia sepak bola. Penghargaan individu memang penting, tapi warisan sejati seorang pemain seringkali terletak pada bagaimana mereka mengubah permainan, memenangkan hati penggemar, dan menginspirasi generasi selanjutnya. Mereka adalah bukti bahwa kebesaran seorang pemain tidak hanya diukur dari jumlah bola emas yang mereka miliki. Bagaimana menurut Anda, siapa lagi pemain yang seharusnya masuk daftar ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.